Pria ini membawa pacarnya ke sebuah gua. Lalu dia melompat ke dalam air. Pacarnya tidak mengerti apa-apa. Sing Nam menyuruh pacarnya untuk melompat dengan cepat. Di sini tanpa orang. Hanya ada kita aja. Baru sekarang pacarnya setuju. Kemudian dia membungkuk untuk melepas sepatunya dan melompat ke dalam air. Dia berenang menuju Sing Nam. Keduanya saling memandang dengan penuh cinta. Lalu menari bersama di dalam air. Lalu Sing Nam mengajak pacarnya melihat kerang di tebing. Di dalam kerang itu juga ada cincin berlian. Ternyata ini adalah rencana lamaran pernikahan Sing Nam untuknya. Melihat lamaran yang begitu romantis, Zai Sue sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengakhiri momen indah di antara keduanya. Keduanya menoleh untuk melihat. Mereka menemukan bahwa ada lahar yang mengalir dari tebing. Mereka buru-buru berenang ke darah. Tetapi pintu masuk gua terhalang oleh lahar. Pada saat kritis, Sing Nam melihat pipa di sebelahnya. Dia menebak bahwa bisa keluar dengan arah itu. Jadi mereka berdua berenang menuju arah pipa. Tetapi tidak lama setelah Zai Sue kehilangan kesadaran karena kekurangan oksigen, Sing Nam mempercepat renangnya ke depan. Dalam sekejap mata, dia telah ke ujung pipa. Lalu dia muncul ke permukaan air. Tetapi ketika Zai Sue bangun, dia tersedot oleh isapan dari pipa air. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa keluar. Sing Nam melihat ini dan menarik tali rotan di sampingnya. Lalu segera berenang menuju Zai Sue. Dia meraihnya dan mengikuti tali rotan untuk berenang ke atas. Keduanya akhirnya berhasil muncul ke permukaan air. Tetapi apakah mereka aman? Tentu saja tidak. Ketika dua orang naik mobil dan meninggalkan tempat ini, ada kereta gantung meluncur turun dari gunung. Sing Nam segera mengerem mobil. Untungnya dia berhenti di depan kereta gantung. Tapi mengapa kereta gantung jatuh di sini? Baru saja, seorang gadis kecil memperhatikan benda-benda aneh di udara. Penasaran, dia pergi untuk memeriksanya. Benda itu segera membakar daunnya. Dia buru-buru memanggil ibunya. Mengatakan bahwa kepingan salju itu terbakar. Ibunya tidak terlalu memikirkannya. Tetapi begitu dia mengangkat kepalanya, dia tercengang. Udaranya penuh dengan benda-benda aneh. Dia punya firasat buruk. Buru-buru menyuruh putrinya pergi dari sini. Saat ini ada sebuah tim peneliti sedang bekerja di hutan lebat. Tiba-tiba terdengar ledakan. Lian Dao adalah orang yang memimpin timnya untuk keluar memeriksa. Ternyata gunung berapi meletus. Dia buru-buru mengevakuasi semua orang. Dan juga membuat panggilan telepon ke ibu dan anak yang melarikan diri dari hutan tadi. Sekarang ada ratusan percikan api keluar. Lian Dao buru-buru naik mobil untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Percikan api terus-menerus terbang ke arahnya. Istri dan anaknya mungkin akan kehilangan nyawa mereka kapan saja. Di saat yang berbahaya, sebuah mobil muncul. Sang ibu terus berteriak untuk minta bantuan. Cepatlah lari. Cepatlah, serahkannya padaku. Pada saat ini, Lian Dao muncul. Dia pun melewati truk ini. Ayah, ibu di sana. Lian Dao menginjak pedal gas dan bergegas menuju istrinya. Tetapi pada saat ini ada awan abu vulkanik yang bergegas ke arah mereka. Dengan kecepatan 400 km per jam. Sangat cepat datang di belakang istri Lian Dao. Lian Dao mempercepat untuk menyelamatkan istrinya. Tetapi pada saat ini, percikan menghantam mobilnya. Abu vulkanik akan menutupi istrinya. Melihat Lian Dao tidak bisa bangkit kembali. Istrinya menoleh untuk melihat. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri lagi. Mata Lian Dao merah, dia mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Selamat tinggal, abu vulkanik segera datang. Sangat cepat keduanya tertelan olehnya. 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pulau yang gunung berapinya meletus tahun itu kini telah diubah menjadi taman. Tahun itu, Lian Dao beruntung bisa selamat. Melalui perbandingan foto terbaru Pulau Xianhua, dia menemukan bahwa gunung berapi di sini akan meletus lagi. Tetapi putrinya Li Haomung saat ini sedang menjelajah di gunung berapi Pulau Xianhua.
Meskipun suhu lavanya tinggi, dia memasang detektor fusi di sana. Staf-staf di atas segera menariknya ke atas. Tetapi salah satu anggota tidak sengaja mengaktifkan mesin, sehingga kabelnya langsung jatuh. Ketika Sing Nam melihat ini, dia dengan cepat meraih tali baja. Dan rekan satu tim di sebelahnya juga buru-buru menekan tombol untuk mengaktifkan traktor. Dan tali baja itu segera ditarik. Dengan cepat, Li Haomung ditarik ke tanah. Semua orang segera menenangkannya. Pada saat ini ayahnya memanggil. Tetapi Haomung hanya meliriknya dan berbalik. Tanpa diduga, begitu dia memasuki markas, dia melihat ayahnya muncul. Lian Dao menyuruhnya untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat. Tapi Haomung berkata dia belum menyelesaikan sistem yang bernama burung merah untuk mengukur gunung berapi. Dia tidak akan pergi. Karena itu keinginan ibunya. Tetapi melalui data burung merah dia tahu bahwa gunung berapi akan meletus. Haomung segera melaporkan berita ini kepada pemilik taman di pulau yang bernama Harit. Tetapi sang pemilik pikir itu tidak terlalu serius. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menghasilkan uang ini. Apalagi hari ini dia juga mengundang investor untuk berkunjung ke taman. Mereka duduk di kereta gantung untuk melihat pemandangan khusus pulau ini. Investor-investor sangat bersemangat. Sangat cepat mereka mencapai kawah. Lalu mereka naik lift untuk turun ke gunung berapi. Berhenti di kedalaman 150 meter di atas tanah untuk mengunjungi tempat ini. Pada saat yang sama, kelompok Li Haomung dan Lian Dao juga mencapai mulut kawah. Di hadapan monster yang akan meledak. Apakah mereka bisa kembali dengan selamat? Staf peneliti saat ini juga menemukan data yang tidak biasa. Apalagi ada sedikit gempa. Saat ini ada seseorang yang berdiri di tempat di mana udara memuntahkan. Kemudian helikopter itu juga tertiup angin. Helikopter yang dipenuhi asap terbang menuju Li Haomung. Keduanya mendeteksi bahaya dan dengan cepat menghindarinya. Saat mereka melarikan diri, helikopter di belakang mereka juga meledak. Pada saat yang sama, aliran udara menerbangkan seorang turis yang di observatorium. Diikuti oleh percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang di bagian bawah taman orang-orang dapat melihat api yang akan meletus. Mereka dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan post secara online. Tidak apa-apa, kan, tidak apa-apa. Bukankah ini keajaiban yang ingin dilihat semua orang? Pada saat ini, investor-investor panik dan berlari ke lift untuk melarikan diri. Dan Xiao Mung dan temannya juga berlari ke observatorium. Sayangnya, kacanya pecah, menyebabkan satu orang langsung jatuh. Udara yang naik sangat panas, sehingga banyak orang terluka. Haomung dan ayahnya bergegas untuk mengevakuasi semua orang ke lift. Seorang gadis kecil panik. Ada juga seorang pria yang akan jatuh. Pada saat ini percikan terbang menuju observatorium. Seorang pria yang tidak beruntung terbakar. Lava cair jatuh dari mana-mana. Lian Dao membantu orang terakhir bergegas ke lift. Haomung segera memecahkan penutup kaca. Menyalakan kembali lift. Lift perlahan naik. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Ada percikan api yang mengenai lift, yang terbang ke seorang pria. Lava juga muntahkan. Haomung hampir jatuh. Lift yang bergoyang-goyang ke atas. Haomung memegang tangan ayahnya. Haomung mencoba yang terbaik untuk merangkak ke atas. Lift akhirnya mencapai tempatnya. Semua orang bergegas keluar. Mereka dengan panik berlari menuju kereta gantung. Di tengah jalan, ada orang tertiup angin panas. Lian Dao adalah yang terakhir melarikan diri dari sana. Tak lama setelah itu, baik observatorium maupun jembatan kaca runtuh.